Halo Sobat FV4, kembali lagi dengan saya Bayu. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Nah, di sini kita mendatangi tamu yang sangat luar biasa gokil, yaitu adalah Mbak Ika NH. Mungkin sering diakrab dengan Mbak NH ya. Nah, beliau adalah salah satu pegiat literasi di Klaten dan foundernya Klaten Menulis. Nah, selamat sore Mbak Ika. Selamat sore. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah luar biasa. Wah, luar biasa. Nah, di sini kita akan sedikit membahas dan berbincang-bincang mengenai apa itu literasi. Karena kan sebagian besar sobat-sobat FV4 yang ada di rumah ini ya belum tahu nih pasti apa arti dari literasi tersebut. Bisa dijelaskan Mbak Ika? Oh iya, sebelumnya terima kasih sudah ada di gubuk saya di Majikan sini ya. Jadi literasi itu sebenarnya secara mudahnya kita memahami literasi itu adalah kemampuan membaca dan menulis secara kontekstual gitu. Jadi bukan membaca bagaimana membaca huruf ya, tapi membaca secara kontekstual gitu. Atau lebih luasnya lagi, yaitu literasi itu adalah kemampuan bagaimana kita mengenali segala sesuatu itu berdasarkan aturan-aturannya, berdasarkan pakemnya atau berdasarkan porsinya secara objektif. Gitu. Berarti kita nggak ini ya Mbak ya, seakan-akan langsung ngejudge sesuatu hal gitu ya Mbak ya, tanpa harus kita harus mendalami dulu ini maksud dan tujuan yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya Mbak ya. Nah, implikasinya nanti sampai ke situ Mas. Jadi konkretnya ketika kita di jalan raya menemui rambu-rambu lalu lintas gitu. Biasanya kita ketika mau belok kiri itu ada tulisan di samping itu boleh belok kiri, ikuti lampu gitu. Nah, kemampuan literasi seseorang itu akan terlihat di situ. Dia akan melanggar atau dia akan patuh. Nah, itu kemampuan literasi akan terlihat di situ. Atau ketika kita pergi ke satu tempat wisata lah, misalnya di situ ada tulisan dilarang buang sampah di sini, tapi kita tetap membuang sampah di situ gitu. Nah, kemampuan literasi seseorang juga terlihat dari situ gitu. Implikasinya memang akan sampai di situ. Iya, berarti kayak pemahaman gitu ya Mbak, pemahaman suatu hal ya, maksudnya informasi atau apapun itu ya Mbak. Jadi kayak analogi atau kayak ketika ada rambu-rambu atau berita apapun itu jangan sampai kayak misal nih, kayak sekarang kan banyak teman-teman itu terperangkap yang namanya berita-berita miring, berita-berita kayak misal berita hoax dan sebagainya kayak gitu ya Mbak ya. Nah, untuk literasi sendiri nih, biar teman-teman itu nggak mudah terjebak dengan istilah-istilah hoax atau berita-berita hoax itu gimana Mbak? Saran-sarannya Mbak? Ya, karena ini kan perkembangan teknologi itu kan sedang masa pasang-pasangnya ya untuk era sekarang ini ya. Kebutuhan masyarakat terhadap dunia digital itu juga tinggi gitu. Tapi sayangnya juga tidak dibarengi dengan kemampuan berliterasi yang baik gitu. Jadi ya generasi sekarang memang disuguhkan sesuatu yang instan. Iya, Jadi tayangan betul. visual itu kan lebih menarik daripada membaca. Jadi membaca itu seolah-olah sesuatu yang berat. Kenapa harus susah-susah membaca, nonton film aja asik. Betul. Nah, dari situ kita tahu masyarakat sedang terlena dengan hal-hal yang instan, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya tayangan-tayangan visual yang tidak mendidik lagi gitu. Nah, jadi lebih untuk membaca sendiri lebih sulit untuk dilakukan. Nah, itu caranya gimana untuk menggugah semangat lagi teman-teman untuk membaca khususnya di era sekarang ya Mbak ya, karena kan kita emang disuguhi banyaknya informasi-informasi dalam bentuk visualisasi gitu loh, yang mudah dicerna, terus mudah dinikmati, dan kita tuh nggak harus baca semalaman kan gitu kan. Nah, itu gimana caranya Mbak, biar tambah semangat lagi kembali gitu loh. Itu PR para pegiat literasi ya, bagaimana menghidupkan lagi budaya membaca. Itu memang nggak mudah sebenarnya. Iya benar, dan itu setuju. Karena apalagi sekarang loh Mbak, pendidikan itu kan yang dulu kita per mata pelajaran ada paketnya sendiri nih kan, ada bukunya sendiri, kita dipaksa untuk baca. Nah, sekarang aja
satu buku bisa beberapa mata pelajaran ini. Iya. Nah itu PR besar buat para pegiat literasi itu. Ya untuk untuk mengatasi hal ini ya kita kembali ke keluarga gitu ya, kembali ke keluarga, bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak gitu. Anak-anak dulu lah, nggak usah kita berpikir generasi di luar sana gitu. Kita kembali ke rumah, bagaimana menumbuhkan minat baca anak-anak kita gitu. Kemudian memberi pengertian kepada keluarga kita untuk tidak serta-merta menjudge satu berita itu benar gitu. Karena validitas satu berita itu kan perlu juga ditelusuri seperti itu. Tidak boleh apalagi budaya sekarang ini seringnya men-share atau membagi dengan cepat tanpa kita mengetahui isi berita itu sendiri gitu. Nah itu menarik itu, gokil itu, karena gini, kita ingin menyadarkan khususnya anak-anak ya Mbak ya. Nah khususnya anak-anak itu kan dari sekarang aja nih kita lihat anak-anak kita atau adik-adik kita fasilitasnya itu kan udah full gadget semua. Nah kita mau arahkan kembali ke membaca. Nah, apalagi khususnya pandemik ini, mereka yang nggak masuk sekolah atau apa, jadi seakan-akan tuh jauh dari buku, kurang lebih udah hampir 2 tahun ini. Nah caranya orang tua untuk ketika ingin mengajak anak-anak mereka khususnya ya, nah itu untuk kembali lagi minat untuk membaca itu gimana Mbak caranya? Ya ini juga PR besar untuk orang tua juga ya. Apalagi di masa pandemi ini, perhatian kita kepada anak-anak itu tentu terbagi. Betul, karena kan mereka sibuk kerja gitu ya, survive dan sebagainya gitu ya. Juga orang tua yang di rumah pun juga bukan perkara mudah gitu untuk mengarahkan anak-anak itu agar mencintai buku. Betul. Gitu ya. Apalagi gadget sekarang juga memberi fasilitas yang lumayan luar biasa mengenakan anak-anak. Iya tepat sekali. Jauh dari buku seperti itu. Nah, ya itu tadi kembali kepada kita pentingnya membaca gitu ya. Sebenarnya tidak harus kita membaca produk fisik gitu ya. Kita boleh kok menggunakan produk digital seperti HP, TV dan sebagainya, boleh sekali gitu, karena di situ untuk Android sendiri juga menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat. Untuk tayangan-tayangan anak bermanfaat juga banyak gitu. Nah itu tadi pendampingan kepada anak itu yang paling penting gitu ya. Nah Mbak Ika ini ada nggak strategi untuk mengajak anak-anak atau adik-adik nih ya, khususnya di taraf pembelajaran. Nah mereka untuk sekiranya tuh meluangkan waktu mereka ya dengan gadget kita ajak mereka untuk membaca. Nah itu ada nggak trik-trik gitu biar supaya nanti teman-teman FE4 nih ya yang ingin menyadarkan anak-anak mereka kembali untuk belajar literasi khususnya, karena tanpa itu kita akan susah sekali untuk menganalisis misal kayak tadi rambu-rambu atau nanti informasi-informasi, jadi nanti akan seakan-akan tuh kita mudah termakan hoax kan gitu kan. Nah itu ada nggak triknya untuk itu? Trik ada sih, karena saya sendiri mempraktekkan itu. Saya punya untuk dibilang sanggar sebenarnya belum ya, tapi insya Allah akan ya. Ya ini sebenarnya juga terbentuk kelompok anak-anak ini selama pandemi ini. Saya merasa prihatin, merasa miris gitu dengan anak-anak yang pagi-pagi buta sudah berjejer. Iya betul sekali. Gitu. Iya. Nah, HP miring gitu ya Pak ya. Saya punya inisiatif untuk mengumpulkan mereka di gubuk saya sendiri. Saya bukakan satu aplikasi, yuk bareng-bareng gitu. Yuk bareng-bareng buka aplikasi. Oh berarti ini sudah ada aplikasinya ini? Aplikasi pembelajaran itu kan banyak sekali. Oh iya benar. Berarti kita cuma mengajak gitu ya Pak ya? Kalau aplikasinya kita tinggal mencari di YouTube itu kan banyak sekali ya. Iya betul. Anak-anak itu. Nah itu ternyata mengasihkan dan mereka sempat lupa gitu ya. Jadi lupa untuk nge-game. Iya. Karena setelah belajar itu anak-anak sudah capek gitu. Karena capek, HP off dan mereka belajar mereka bermain gitu. Iya benar. Jadi saya hampir setiap hari itu mempelajari anak-anak dengan memanfaatkan aplikasi yang ada di YouTube. Nah, itu lokasinya di mana Mbak sanggarnya itu Mbak? Di rumah saya sendiri. Oh di rumah saya sendiri. Oh iya. Nah mungkin ini
terbuka untuk umum atau gimana nih, Mbak? Mungkin ada sobat-sobat FB4 yang ingin tahu nih cara trik-triknya langsung gitu kan. Mungkin bisa mendatangi rumahnya Mbak Ika sendiri gitu loh. Ini untuk anak-anak di blok RT saya sendiri sebenarnya gitu. Entah saya mengikuti mereka kapan mau belajar, kapan mau kesini itu. Jadi selonggar mereka, senyaman mereka, kan mereka semuanya punya HP. Iya, betul. Termasuk anak saya sendiri semuanya punya HP gitu. Jadi daripada main game, yuk kita buka aplikasi ini gitu. Kita bedah. Jadi istilah orang dewasa kita bedah. Iya, benar-benar. Ini di situ kan memuat pelajaran. Kebetulan anak-anak di situ adalah anak-anak yang sekolah di sekolah negeri ya. Di sekolah negeri dengan tingkat dengan kelas yang nggak jauh beda, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi kita bedah satu-satu. Itu malah seperti nonton film gitu. Nonton film yang pelajarannya itu kita bahasakan dengan cerita. Pemecahan masalahnya juga, pemecahan soal-soal itu juga dengan banyak bercerita, terus mengerjakannya juga dengan mereka dengan senang hati gitu. Luar biasa ya berarti ya. Nah, ini yang menarik itu gini. Kenapa Mbak itu sangat tertarik dengan pegiat literasi gitu loh? Kenapa nggak mencoba menggali yang lain gitu loh? Kenapa harus literasi gitu, Mbak? Ya, saya sendiri juga bingung. Ya karena literasi itu sudah seperti dunia saya gitu. Saya menyukai menulis itu sejak saya SMP gitu. Tahun berapa itu? Sejak SMP itu sekitar 96 sampai 98 Masya Allah. itu saya sudah sering menulis di media. Kalau dulu ada majalah majalah Bubu itu ya. Tahu. Saya masih sering menulis puisi di situ. Ingat itu kayak nyumbang puisi itu ya, Pak ya. Iya. Nanti dapatnya dapat semacam merchandise itu sudah senangnya luar biasa. Kayak tas, saya dulu tuh tas, sepatu itu gitu ya, Pak ya. Di waktu SMA, kuliah itu lebih terasah lagi, apalagi saya di Fakultas ISIP ya. Di situ banyak sekali tugas-tugas menulis. Jadi iklim menulis itu di situ kental sekali. Berarti untuk waktu jenjang pendalaman literasi atau menulis itu di tingkat pas waktu Mbak Ika masih duduk di bangku kuliah ya, Mbak ya. Dan keluar dari kuliah ya lebih terasah lagi karena sudah harus mengabdi di masyarakat. Di situ lebih kompleks persoalannya itu. Jadi banyak hal yang perlu diejawantahkan dengan benar. Gitu. Kadang emang itu tuh perlu ya, Mbak ya, karena kan ibarat kata tuh ilmu bermasyarakat itu kita nggak akan pernah dapat di bangku kuliah manapun kan gitu kan. Nah ini, Mbak, terus saya ingin tahu ini mengenai tentang Klaten menulis. Nah, bisa sedikit ceritakan tentang Klaten menulis, Mbak? Mungkin ada sobat-sobat FB4 yang hobi menulis juga, mungkin bisa langsung gabung atau mungkin sharing-sharing lah pengalaman atau pengetahuan kan gitu kan. Nah, Klaten menulis itu apa, Mbak? Bisa diceritakan? Klaten menulis itu sebenarnya sebuah gerakan ya, Mas. Itu sebuah gerakan bagaimana awalnya sih saya berpikir saya sering mengikuti event-event nasional gitu. Jadi event menulis juga ini. Event menulis juga, event-event kepenulisan nasional. Jadi saya pikir kok lucu ketika saya di Klaten ini nggak melakukan suatu gerakan literasi gitu. Akhirnya saya sama satu teman pemilik sanggar di Klaten ngobrol gitu ya. Yuk bikin gerakan, satu gerakan. Ya akhirnya malamnya itu otak-atik bikin flyer. Bikin flyer iseng-iseng saya sebar di media sosial. Itu ternyata animonya masyarakat itu besar sekali. Gitu. Iya. Padahal di dunia digital gini ya, Mbak ya. Tapi antusias masyarakat itu masih ada yang ingin belajar untuk menulis, mengembangkan karya itu masih ada. Masih ada, masih banyak sekali. Luar biasa ternyata. Dari kalangan pejabat sampai kalangan anak muda seperti itu. Bahkan sampai anak muda pun sendiri juga ada ya, Mbak ya. Iya. Sampai anak muda itu. Akhirnya saya akomodir di satu WAG di WhatsApp grup. Nah, kita melakukan beberapa terobosan di situ, termasuk waktu itu berbarengan dengan event Hari Kartini. Jadi kita menulis bertemakan perempuan. Gitu. Nah, animo masyarakat itu luar biasa itu, tulisan-tulisan yang masuk juga luar biasa. Sebenarnya masyarakat Klaten itu hanya butuh wadah gitu ya.
Nah, mereka sudah punya potensi, hanya tidak ada wadah. Tapi untuk tujuannya sendiri itu apa, Mbak? Kan soalnya gini, ini suatu tantangan yang luar biasa khususnya di era digital kayak gini kan. Banyak masyarakat itu yang sedikit demi sedikit hilang untuk menulis, hobinya menulis, membaca pun sekarang sudah sedikit gitu loh. Nah, itu tujuannya apa? Yang bisa bikin Mbak itu yakin 100% bahwasanya saya mau bikin Klaten menulis. Nah, gitu loh. Iya, tujuannya jelas ya untuk menghidupkan literasi di Klaten ya. Sebenarnya Klaten itu sendiri sebenarnya kota literasi dari dulu. Kenapa? Bisa di runut sejarahnya banyak penerbitan percetakan yang ada di Klaten. Iya benar. Kalau kita ingat banyak sekali, justru Klaten itu adalah pionir penerbitan. Iya, karena kan paling tua aja ada di Klaten. Iya, karena kan kita hidup di tengah-tengah keraton ya, Mbak ya. Maksudnya kerajaan gitu loh. Nah, jadi banyak budaya, betul, banyak potensi sosial budaya yang perlu kita gali lagi dan kita tulis seperti itu. Untuk apa? Agar anak cucu kita kelak bisa tahu, mengenal sejarah ya, Mbak ya. Iya. Lah kalau nggak ada yang nulis terus anak cucu kita bagaimana kan? Karena kan jejak rekam digital dulu belum ada ya, Mbak ya. Kalau sekarang mungkin lah kita bisa ngarsipkan atau ketik menulis artikel atau apa sebagainya itu kan ya gitu. Nah, ini kan hobinya Mbak Ika itu adalah berdasarkan hobi menulis ya kan. Nah, ada enggak buku yang hasil tulisan sendiri yang sudah mungkin dijual atau sudah diterbitkan, itu ada nggak, Mbak? Kalau antologi saya sudah ada sekitar 12 antologi ya. Dari tahun berapa ya, tahun 2007 itu sudah ada 12 antologi, tapi antologi fiksi. Jadi bentuknya cerpen gitu, kumpulan cerpen seperti itu. Terus untuk buku-buku dari event itu, saya kan dulu ngajar, Mas. Saya itu dulu ngajar di mana itu? Ngajar di SD, di satu SD negeri di Kecamatan Ngawen. Iya. Itu nah, karena saya dekatnya dengan anak-anak, saya waktu itu kalau ngajar itu kan di dunia pendidikan mungkin kurang leluasa gitu. Dunianya juga dunia pragmatis gitu. Karena saya dekatnya dengan anak-anak ya saya berdayakan. Gitu. Jadi saya potensikan anak-anak itu untuk menulis gitu. Akhirnya saya ikutkan beberapa event nasional, salah satunya yaitu menulis bareng Ganjar Pranowo waktu itu. Wow. Ya, gokil nih. Sama Pak Gubernur dan akhirnya kami lolos. Sampai Pak Gubernur. Wow. Jawa Tengah, jadi tingkatnya Jawa Tengah itu lolos dan dibukukan bersama. Terus selain itu juga saya sendiri pernah berkolaborasi dengan almarhum Sapardi Djoko Damono dalam bentuk puisi, itu juga dibukukan. Oh, berarti pernah bikin puisi juga, Mbak? Iya, dulu saya awalnya itu malah justru karya-karya fiksi, Mas, cerpen. Iya. Puisi itu. Nah, yang paling berkesan dari karya-karyanya Mbak Ika itu buku yang berjudul apa ini? Kalau berkesan sih semuanya berkesan. Karena semuanya melalui perjuangan yang luar biasa gitu. Tapi yang lebih berkesan lagi ketika saya memberdayakan anak-anak itu, dan sekarang itu justru jadi spirit bagi mereka sampai sekarang itu mereka masih semangat menulis gitu. Kan anak-anak didik saya itu kan sekarang sudah ada duduk di SMP ya. Di SMP, ada yang di SMA, dan kita masih terhubung gitu. Ketika saya punya informasi menulis, saya bagi ke mereka dan mereka antusias sekali, dan ada beberapa yang lolos nasional, ada yang, nah itu kan satu kebanggaan tersendiri buat saya gitu. Dan ini nggak, Mbak, punya nggak cita-cita ingin membuat perpustakaan sendiri gitu untuk anak-anak yang nanti bisa menikmati atau mempelajari hasil karyanya Mbak Ika gitu? Cita-cita itu ada ya, untuk bikin perpustakaan gratis yang bisa diakses khususnya anak-anak gitu. Atau kalau enggak, saya malah ini pernah berpikiran pengen ke desa-desa gitu ya, meskipun pakai motor atau pakai jadi kayak perpustakaan keliling gitu ya. Kayak perpustakaan keliling itu agar anak-anak itu tetap dekat dengan buku dan enggak cuma dekat dengan gadget gitu ya. Seperti itu. Nah, itu upaya itu ya yang baru saya berpikir keras tentang itu, baru mencari link-link penyedia buku dan sebagainya bersama beberapa aktivis di Klaten. Saya juga ini berniat untuk
membuka perpustakaan gitu. Mungkin di rumah atau Iya. mencari tempat yang lain yang strategis yang dekat dengan sekolah atau dekat dengan kampus seperti Iya, itu. supaya jadi masyarakat itu tingkat literasi mereka itu enggak terlalu rendah ya Mbak ya. Maksudnya kalau misal tingkat literasi mereka ya itu masih di bawah rata-rata, nanti takutnya ada sedikit berita itu nanti jatuhnya terus waduh bingung, ternyata itu hoax kan seperti itu ya. Jadi gumunan. Gitu. Bukan apa sebenarnya bukan masalah tapi ternyata justru menjadi masalah gitu. Seperti itu. Iya iya. Wah, terima kasih untuk Mbak Eka atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Ini luar biasa sekali. Ini kita dapat ilmu baru mengenai literasi. Mungkin sobat-sobat FV4 yang ada di rumah yang sebelumnya belum mengerti apa itu literasi dan pentingnya literasi, sekarang mungkin sudah paham ya. Nah, kalau misal belum paham, putar lagi videonya. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel-channel FV4 dan like, comment, share, and subscribe. Khususnya tekan tombol lonceng biar bisa selalu membersamai kita. Saya Bayu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.